Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Surah Al-Baqarah 178. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa limasyayikhihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ankum. Qala radhiyallahu anhu ila annahu qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu melaksanakan qisas. Ai farada alaikum al-mumatsalata wasfan wa fi'lan, yakni Allah telah memfardukan ke atas kalian perlakuan yang sama, baik itu sifat ataupun perbuatan. Itu namanya qisas. Fil qatla ai bisababi qatlil qatla, pada pembunuhan dengan orang yang berkenaan orang yang dibunuh. Ai bisa babi qatlil qatla, dengan sebab pembunuhan. Inda mutalabatil wali bil qisas, ketika ada permintaan dari wali yang dibunuh itu untuk melaksanakan qisas. Jamaah, sedikit saya jelaskan. Ayat ini khitabnya adalah kepada orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikum, telah diwajibkan ke atas kalian. Perkataan yang digunakan pakai perkataan kutiba. Kalau ada perkataan yang Allah gunakan perkataan kutiba yang maknanya diwajibkan, itu bermakna walazima inda mutalabati sahibil haqqi bih. Artinya perintah itu wajib dilaksanakan ketika ada tuntutan dari yang memiliki hak, gitu ya. Kalau ada yang nuntut baru dilaksanakan. Itu namanya kalau Allah gunakan perkataan kutiba. Maka dalam contoh qisas ini, qisas itu akan dilaksanakan kalau ada tuntutan dari siapa? Dari wali orang yang dibunuh itu. Begitu. Nah, itulah maksud kenapa Allah pakai kutiba. Di dalam Al-Quran ada ayat yang lain yang juga menggunakan perkataan kutiba. Apa? Puasa. Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa. Kenapa diwajibkan pakai perkataan kutiba? Karena puasa itu untuk Allah. As-saumu li, Allah punya hak atas puasa kita. Maka Allah minta, maka Allah gunakan perkataan kutiba. Nah, itu maksud kalau digunakan perkataan kutiba. Ya. Baik. Nah, hukum ini, hukum qisas, adalah satu hukum yang Allah turunkan untuk kita, bukan buatan manusia. Hukum ini adalah buatan Allah, dan kita harus meyakini
bahwa segala yang Allah turunkan kepada kita dari hukum hakamnya, maka itu pasti akan membawa kebaikan bagi kita. Itu yang pertama kita harus ingat, ya, termasuk dalam masalah hukum kisos ini. Kisos itu adalah tindakan perbuatan yang sama seperti apa yang dilakukan. Contoh dalam keadaan pembunuhan, maka orang yang membunuh harus dibunuh. Misalkan ada orang yang dipukul sampai cedera, ada kisosnya tidak itu? Contoh dipukul kupingnya jadi nggak berfungsi. Ada orang yang berantem dipukul telinganya nggak berfungsi, jadi budak. Kalau ada tuntutan dari orang yang cedera itu bisa dikenakan hukuman kisos. Dicederakan juga sama seperti orang yang dipukul itu. Orang mukul orang lain, giginya patah, itu ada kisosnya itu. Kalau yang dipukul itu mau menuntut balas, maka dia dibenarkan oleh syariat. Itu namanya kisos, ya. Nah, nanti kita akan cerita lebih panjang lagi. Al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Ai al-hurru yaqtulu biqatlil hurri, al-hurru yuqtalu biqatlil hurri la biqatlil abdi. Orang merdeka dibunuh dengan sebab dia membunuh orang merdeka yang lain, bukan dibunuh dengan sebab dia membunuh budak. Jadi kalau ada orang merdeka membunuh budak, maka tidak berlaku kisos, sebab tidak sama. Mesti dua-duanya satu level, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal abdu bil abdi, hamba dengan hamba, budak dengan budak. Wabil hurri min babi aula. Kalau misalkan ada orang hamba ini budak membunuh orang merdeka, maka si budak ini kena kisos nggak? Nah, kena kisos, ya. Min babi aula, lebih utama kalau budak membunuh orang merdeka, dia kena. Tapi kalau orang merdeka membunuh budak, dikenakan tidak hukuman kepada yang merdeka itu? Tidak, gitu ya. Wal untha bil untha, perempuan dengan perempuan. Wa bayyanat al ahaditsu annahu yuqtalu ahadun nau'aini. Dijelaskan dalam hadis-hadis bahwasannya dibunuh salah seorang dari dua jenis manusia ini, az-zakaru wal untha bil akhar, baik laki atau perempuan, dengan sebab membunuh yang lainnya. Ayat ini walaupun disebutkan al untha bil untha, wal untha bil untha, wanita membunuh wanita, bukan berarti kalau ada seseorang laki-laki membunuh wanita, ya, dia kena kisos atau tidak. Ada orang laki membunuh wanita, contoh ada suami membunuh istrinya, dikenakan hukuman tidak yang laki ini sebab membunuh perempuan? Ayatnya menyebutkan wanita dengan wanita, tetapi dalam hadis yang lain dijelaskan bahwa dua-duanya bisa saling kena hukuman. Kalau ada laki-laki membunuh perempuan, maka yang laki juga berhak dibunuh. Kalau ada perempuan membunuh orang yang laki, maka yang perempuan ini juga bisa dibunuh. Jadi ayat ini ada pentaksisnya, ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah, wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi,
Dan Allah telah tetapkan dalam hukum itu bahwa setiap jiwa berhak menggantikan jiwa yang telah dia bunuh. Pada ayat ini, pada surah Al-Maidah ayat yang ke-45, Allah tidak sebutkan laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Allah hanya sebut annan nafsa bin nafsi, jiwa dibalas dengan jiwa. Maka pendapat inilah yang dipegang oleh jumhur ulama, bahwa kalau ada orang laki membunuh orang perempuan, maka yang laki juga berhak dibunuh. Begitu juga sebaliknya, ya. Baik. Seterusnya, wa yu'tabaru an la yafdulal qatilul qatila bid-dini wal asliyati wal hurriyah. Dan yang dijadikan pegangan atau yang dijadikan pedoman adalah bahwasannya tidak ada kemuliaan, kelebihan di antara yang membunuh dengan yang dibunuh, baik dari segi agamanya, keasliannya, atau status kemerdekaannya. Jadi maksudnya, hukum kisos itu berlaku jika ada persamaan. Kalau ada orang muslim membunuh muslim yang lainnya, baru berhak dikenakan hukum kisos. Tetapi kalau ada muslim membunuh kafir, dikenakan tidak hukuman kisos kepada yang muslim? Dikenakan tidak? Tidak. Ada budak membunuh orang merdeka, budak dikenakan hukuman, ya. Tetapi kalau orang merdeka membunuh budak, yang merdeka tidak dikenakan hukuman. Begitu, karena statusnya tidak sama. Hukum kisos baru akan diterapkan kalau statusnya sama, ya. Begitu juga kalau seandainya ada ayah yang membunuh anaknya. Kalau ada ayah membunuh anaknya, ini ayah wajib tidak dikenakan kisos. Kena nggak? Ayah membunuh anak, kena nggak tuh ayahnya hukum kisos? Enggak. Ayah tidak bisa dikenakan hukum kisos sebab membunuh anaknya. Hadisnya ada. Hadisnya itu Nabi sebutkan, la yuqadul walidu bil walad. Tidak bisa dikenakan hukuman kisos seorang ayah dengan sebab membunuh anaknya. Tapi dosa mah tetap juga dosa, cuman dikenakan kisos enggak, ya. Sebab ayah itu walinya, ayah itu wali kepada si anak. Maka kalau yang membunuh walinya, siapa yang menuntut? Ya kan? Siapa yang menuntut? Tidak ada yang menuntut, karena walinya yang membunuh. Maka tidak dikenakan kisos bagi orang tua yang membunuh anaknya sendiri. Ya. Contoh lain, misalkan ada yang membunuh, ada satu orang dibunuh, ya, yang membunuh keroyokan, siapa yang dikenakan hukum kisos? Apakah satu orang atau semuanya? Yang dibunuh satu, tapi yang membunuh banyak, 10 orang katakan. Jadi yang dikisos yang mana? Yang dikisos adalah semuanya. Walaupun Allah sebutkan dalam ayat ini al-hurru bil hurri, orang merdeka dengan orang merdeka, seorang dengan seorang, annan nafsa bin nafsi, satu jiwa dengan satu jiwa. Tapi kalau yang membunuh banyak, itu semuanya kena. Hatta misalkan ada orang yang menyuruh orang lain untuk membunuh seseorang, dia hanya sebagai otak dari pembunuhan, bukan dia yang bunuh, algojonya yang membunuh. Siapa yang kena hukuman? Yang membunuh dan yang menyuruh juga bisa dikenakan hukuman kisos itu, ya. Begitu. Itu ketentuannya.
Saya ingin jelaskan lagi bahwa hukum kisos ini bisa diterapkan jika memang negaranya itu menerapkan hukum Islam atau syariat Islam. Kalau tidak menerapkan syariat Islam, hukum ini tidak bisa diterapkan. Satu. Kemudian yang kedua, yang berhak menentukan hukuman kisos itu bukan orang per orang, bukan pribadi, tetapi siapa? Yang menentukan adalah waliyul amri, pemerintah yang sah. Itu yang berhak menentukan hukuman kisos, bukan orang per orang. Pernah terjadi waktu zaman saya sekolah, belajar dulu di Sagofah, ada orang, dia nyuri, dia mencuri, kemudian ini maling, jarinya diputusin. Ini maling, jarinya diputusin. Itu salah atau tidak? Salah. Kenapa? Pertama, yang melakukan itu bukan pemerintah, tidak berhak. Kemudian negara ini tidak menerapkan hukum Islam, tetapi makanya kita tidak boleh memaksa hukuman ini diterapkan. Nggak bisa. Harus berdasarkan hukum Islam baru diterapkan hukuman ini. Seperti orang bodoh lah, katakan begitu ya. Dia bertindak tidak berdasarkan ilmu, maka nggak boleh seperti itu. Termasuk misalkan, ini sering terjadi di masyarakat, ada orang kedapatan mencuri, baik itu motor ataupun barang-barang apa saja, ketangkep ini maling. Apa yang terjadi biasanya di masyarakat? Biasanya ini maling akan dihakimi, dipukulin sampai mati, ya kan? Bahkan ada yang sampai dibakar hidup-hidup. Ada tidak yang seperti itu? Ada. Ini salah atau tidak? Ini salah. Siapa orang yang memukul orang lain, walaupun memang dia bersalah, membunuh apalagi, maka dia akan menanggung dosanya juga. Apalagi kalau ini orang sampai mati, ya Allah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara sengaja, fajazauhu jahannam, maka balasannya adalah neraka jahanam. Itu ancamannya luar biasa. Maka yang paling aman ketika ada maling yang ketangkep, serahkanlah kepada pihak yang berwajib. Wah, nanti bebas lagi Ustadz, ntar maling lagi, nggak enaknya begitu, habisin aja, habisin gitu ya. Itu lebih selamat bagi kita. Jangan sampai kita bertindak hanya mengedepankan emosi, tetapi kita mengabaikan hukum agama. Ini yang bahaya, ya. Emosi didahulukan, ilmu kita belakangkan. Akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah penyesalan nanti pada hari akhirat. Hati-hati, kita mukul orang lain tanpa hak, walaupun amarah kita itu rasa lega, ya, kita luahkan amarah itu dengan cara memukul, tetapi ingat, pukulan itu adalah pukulan yang tidak didasari atas hak, maka itu bisa mengakibatkan kita sengsara nanti di akhirat, ya. Maka hati-hati. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Tetapi barang siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan cara yang baik dan membayar diat atau tebusan itu kepadanya dengan cara yang baik juga. Ai faman suhila lahu
barang siapa yang dimudahkan baginya, min auliya'id dami, dari para wali yang dibunuh itu, min akhih, dari saudaranya, alladzi huwal qatil, yang orang itu adalah orang yang dibunuh, syai'un minal mal, yaitu gantian berupa harta, fa'ala waliyid dami, maka terhadap walinya itu, mutalabatu dzalikal mal min dzalikal qatili min ghairi tasydidin bil mutalabah, bagi wali yang dibunuh itu, seandainya dia tidak menuntut kisos tapi memaafkan, tetapi diminta juga untuk membayar diat atau ganti rugi, maka kepada si wali ini dia jangan menuntut kepada yang membunuh saudaranya itu dengan cara yang keras, dengan cara yang memaksa, nggak boleh, ya. Wa 'alal qatili, dan atas orang yang membunuh, ada uddiyati ila waliyid dami min ghairi mumatalatin wa bakhsin, ke atas orang yang membunuh dia wajib membayarkan kepada wali orang yang dibunuh itu tanpa memperlambat-lambatkan dan tanpa dikurang-kurangi. Bal ala bishrin wa talaqati qaulin wa talaqatin wa qaulin jamilin, bahkan dia harus menyerahkan diat itu dengan wajah yang gembira, yang tersenyum, dan juga ucapan yang baik, ya. Nah, pada bagian ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada opsi lain seandainya tidak mau ditunaikan hukuman kisos, ya. Misalkan ada kesepakatan tidak perlu kisos tapi diganti dengan ganti rugi, boleh atau tidak? Boleh. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un, apabila dia mendapatkan kemaafan dari wali orang yang dibunuh itu, fattiba'un bil ma'ruf, maka dia harus mengikutinya dengan cara yang ma'ruf. Artinya dia harus memberikan uang diat itu kepada si wali ini dengan cara yang baik, ya. Duit yang diminta diberikan tanpa melambat-lambatkan, kemudian dia berikan duit itu dengan perasaan yang hatinya tidak sempit, ya, mukanya senyum, ngomongannya baik, gitu, maksudnya gitu. Dan walinya ini jangan meminta secara paksa, cepetan, udah gue maafin, bayar cepetan. Oh, nggak boleh begitu, ya. Walinya nggak boleh nuntut cepat-cepat, ya. Yang bayar juga harus bayar dengan cara yang baik, begitu, ya. Nah, ini adalah jalan keluar dari agama kita seandainya tidak ingin ditunaikan hukuman kisos. Nah, terhadap bahagian ini harus ada kesepakatan. Seandainya dari keluarga si mati ini tidak ada kesepakatan, contoh 4 orang setuju, 1 orang tidak, maka tidak jadi, harus semuanya setuju, ya. Kalau salah 1 orang saja tidak setuju, nggak akan pernah diberikan maaf ataupun diberikan ganti rugi. Beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu itu ada kasus pembunuhan, ya, ada kasus pembunuhan itu membunuh sahabat temennya, gitu ya, orang biasa, bukan raja.
ya. Ini kerabat diraja, keluarga diraja membunuh sahabatnya. Kemudian ini keluarganya sudah minta maaf, bersedia ganti rugi. Itu tidak ada kata kesepakatan. Sebahagiannya setuju, sebahagian lagi tidak, maka tidak mendapatkan kemaafan dari keluarga ini. Akhirnya apa yang terjadi? Keluarga raja ini akhirnya dibunuh juga. Berat waktu itu memang, karena ini keluarga diraja, ya, marwah kerajaan itu bisa tercoreng dengan sebab ada orang yang dibunuh. Itu dibayar duitnya dengan begitu banyak, tapi keluarganya nggak setuju, ada yang nggak setuju, akhirnya nggak, tetap harus dilaksanakan kisos. Akhirnya dibunuh juga ini orang, ya. Nah, itulah yang terjadi, ya, bahwa hukuman kisos baru akan berubah menjadi diat seandainya ada kesepakatan dari keluarga yang dibunuh itu, ya. Baik. Wa makna hadhil ayat, dan maksud daripada ayat ini, annallaha ta'ala hathal awliya'a idza du'u ila sulh. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada para aulia, para wali, apabila mereka diminta untuk berdamai, minad dami, daripada pembunuhan itu, ala diyati, atas digantikan dengan diat, kulliha au ba'diha, an yardau bihi wa ya'fu 'anil qud. Hendaklah mereka semuanya redha dan memberikan maaf dari apa yang telah dilakukan. Jadi kenapa ada perkataan faman ufiya lahu min akhi syai'un fattiba'um bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan? Itu maksudnya adalah Allah sebetulnya menginginkan kalau ada keluarga yang dibunuh itu minta maaf, minta ampun dan bersedia membayar diat, Allah sebetulnya menghendaki ya sudah, maafkan saja. Itu maksudnya, ya. Bukan mesti harus dibunuh, enggak, sebetulnya enggak. Allah enggak menginginkan itu sebetulnya. Kalau sudah mereka minta maaf, bersedia bayar diat, maafkan saja, gitu maksudnya, ya. Luar biasa. Nah, kenapa ini diberikan kepada kita, opsi ini diberikan kepada kita? Kata Allah, dzalika ay al-hukmu min jawazil qisasi wal 'afwi anhu 'ala diyat. Yang demikian itu yakni hukum dibolehkannya kisos digantikan dengan kemaafan dan diat itu, takhfifun, sebagai keringanan, sebagai keringanan, fi haqqikum, dalam hak kalian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, wa rahmatun, dan sebagai rahmat bagi siapa? Lil qatili minal qatli, bagi yang membunuh daripada perbuatan pembunuhannya itu. Jadi sebetulnya adanya opsi membayar diat dan memberikan maaf itu merupakan satu bentuk keringanan dari Allah dan juga sebagai rahmat dari Allah. Kenapa disebut rahmat? Kenapa disebut sebagai kasih sayang Allah? Li'annal afwa, karena bahwasannya kemaafan itu, wa akhzad diyat, dan mengambil harta rampasan, maaf, mengambil tebusan atau ganti rugi, muharramani alal yahud, dua-duanya itu dilarang, diharamkan bagi orang Yahudi. Bal faradu alaihimul qisas wahdah, bahkan Allah mewajibkan kisos saja bagi orang Yahudi. Tuh, orang Yahudi kalau ada kedapatan membunuh orang lain, nggak ada pilihan, mereka juga harus dibunuh, dia harus dibunuh, nggak ada pilihan. Tapi kita ada pilihan.
Kalau kita dapat maaf, kita bayar diat, nggak usah dikisos. Tuh, takhfif namanya. Ya. Wal qisas wad diyatu, dan juga kisos dan diat itu muharramani 'alan nasara, dua-duanya diharamkan bagi umat Nasrani. Bal faradu 'alaihimul 'afwu 'alal itlaq, bahkan Allah mewajibkan kepada orang Nasrani untuk memberikan maaf secara mutlak. Nasrani lebih kesian lagi. Kalau ada orang yang membunuh orang lain, syariat pada mereka wajib memberi maaf. Coba, nggak ada diat, nggak ada kisos, wajib maafkan. Coba, kita enggak, umat Nabi Muhammad diberikan pilihan. Bagi mereka-mereka yang terlalu sakit hatinya, misalkan saudaranya dibunuh dengan cara yang kejam, contohnya ya, saudaranya dibunuh dengan cara yang kejam, itu kan sakit hati keluarganya kan. Lihat bagaimana jasadnya itu hancur, Masya Allah, sedih kita lihatnya. Bagi keluarga yang lihat keadaan anaknya dibunuh begitu, kira-kira mereka mau nggak kalau ada orang minta maaf bayar ganti rugi? Kira-kira mereka mau terima nggak tuh? Kira-kira berat bagi mereka. Bagaimana membayangkan anak mereka disiksa sampai mati, kemudian tiba-tiba harus menerima ganti rugi? Bagi mereka berat. Maka Allah masih persilahkan, silahkan kalau mau dikisos, silahkan, boleh. Tapi ada juga keadaannya. Seandainya, ini contoh ya, ada seorang ayah yang punya anak masih kecil-kecil dibunuh oleh seseorang. Ayah ini yang jadi tulang punggung keluarga, dia yang cari nafkah, mati dibunuh orang. Kemudian yang membunuh ini contohlah ditabrak gitu ya, dia lagi dagang bakso, ditabrak, mati. Maka yang nabrak ini bertanggung jawab, dia minta maaf, dia berikan ganti rugi yang cukup banyak. Pada keadaan itu sesungguhnya yang diperlukan kepada janda dan juga anak yatimnya ini apa sebetulnya? Apa yang dia perlukan? Duit. Betul tidak? Duit itu lebih dia perlukan, bukan karena materialistik, tidak, tapi mereka perlukan duit karena selama itu suaminya yang cari nafkah, tapi suaminya ini mati. Ketika dia dapat duit diat itu, ganti rugi, misalkan 1 miliar, itu bisa dijadikan apa? Modal usaha, ya, dibelikan kontrakan sehingga bisa dapat hasil bulanan, bisa menggantikan apa yang dulu pernah dikerjakan oleh suaminya. Maka opsi itu merupakan apa? Rahmah. Nah, itu dia, takhfifun min rabbikum wa rahmah. Tuh, coba, Allah tidak berikan itu kepada orang Yahudi. Orang Yahudi cuma ada satu pilihan, setiap orang yang membunuh wajib dibunuh, walaupun dia berani bayar mahal, nggak ada pilihan lain. Kenapa orang Yahudi begitu, hukumnya begitu keras? Karena orangnya semuanya bandel-bandel, Pak. Bangor kalau kita bilang mah, harus dikenakan hukuman yang tegas. Sedang satu lagi, Nasrani ini mereka itu berbeda sedikit dengan Yahudi. Kalau ada yang membunuh orang lain, nggak ada kisos, nggak ada dia, wajib maafin. Coba, wajib maafin, nggak ada pilihan yang lain. Kita umat Nabi Muhammad, begitu sayangnya Allah dengan kita. Ada kisos kalau kita mau tuntut, ada diat ya kalau kita mau pilih yang itu sebagai rahmat daripada Allah untuk kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai di sini insyaallah kita akan sambung lagi minggu akan datang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wa ardina warḍu 'anna. Allahumma inna nas'aluka bihaqqi Fatimata wa abiha wa ba'liha wa baniha iftah 'alaina wa 'ala auladina wa talamidina futuhal 'arifin faqihna wa iyyakum fid din warzuqna kamal al-ikhlas wal yaqin. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.